Sejak tahun 2022 hingga 2024, kasus monkeypox kian bertambah hingga saat ini. Terdapat 88 kasus di Indonesia tersebar di berbagai provinsi. Salah satunya di Jawa Barat menjadi wilayah kedua dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 13 kasus. Halo wargi Dustira, selamat datang di Dustira Podcast. Bersama saya Eka Febriana, mahasiswa D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Saat ini kita akan membahas seputar isu kesehatan yang sedang viral seperti monkeypox atau mpox. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh seseorang yang luar biasa, cantik, karismatik, dan inspiratif, yaitu Ibu Letkol CKM Koad Yuni Astutin, Eskapner. Selamat datang Ibu di Dustira Podcast. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, pada siang hari ini sangat sehat sekali. Alhamdulillah, terlihat sangat semangat ya Bu. Sebelum kita membahas mengenai isu monkeypox Bu, kita akan mengenal lebih dekat mengenai unit promosi kesehatan Rumah Sakit Dustira tingkat 2. Nah sebenarnya Bu, apa sih promosi kesehatan di rumah sakit itu? Apakah memiliki peran penting atau gimana Bu? Pasti warga Dustira baru dengar nih Bu. Ya baik, Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, panjang sekali. Panjang sekali ya Bu. Memang promosi kesehatan Rumah Sakit Dustira ini perannya memang sangat penting sekali. Karena salah satu tujuannya seiring dengan tujuan dari program pemerintah, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di sini masyarakatnya tentunya pasien dan keluarga. Dan di unit Promkes ini untuk program kerjanya atau kegiatan-kegiatannya sudah tertuang di program kerja Rumah Sakit tingkat 2 Dustira. Banyak sekali kegiatannya, diantaranya yaitu penyuluhan kesehatan. Di sini penyuluhan kesehatan itu dilaksanakan pada satu pasien rawat inap, kemudian juga pasien rawat jalan beserta keluarga. Kalau untuk pasien rawat inap ini memang tuntutan dari akreditasi bahwa semua pasien itu harus mendapatkan edukasi atau penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasusnya. Misalnya nih, kalau pasien setelah melaksanakan operasi, otomatis untuk penyuluhan kesehatannya tentang bagaimana perawatan luka. Dan jadi nanti kalau misalnya pulang, dia dan keluarganya sudah bisa melakukan perawatan luka dengan baik sehingga tidak terjadi infeksi. Kemudian juga apabila pasien itu dengan kasus degeneratif nih, misalnya jantung, DM, penyuluhannya juga pencegahan agar penyakit tersebut nanti tidak timbul lebih parah lagi. Kemudian dan tidak kalah pentingnya juga penyuluhan kesehatan di pasien rawat jalan. Pasien rawat jalan ini penyuluhannya setiap minggu dilaksanakan dan tentunya dengan tema-tema yang selalu berganti-ganti dan juga temanya juga kadang penyakit-penyakit yang tren saat ini. Dan karena Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit Pendidikan biasanya melakukan penyuluhan ini Promkes bersama-sama dengan mahasiswa yang praktek di Rumah Sakit Dustira. Misalnya mahasiswa dokter muda atau koas, terus kemudian juga mahasiswa stikes, dan juga mahasiswa D4 Poltekkes luar biasa. Dan dilaksanakannya di tempat-tempat biasanya pasien berkumpul atau pasien menunggu, dan sering dilaksanakan di ruang tunggu apotek gitu. Dan juga masih ada lagi banyak sekali ya Bu. Iya, karena sangat penting sekali. Karena kegiatan Promkes
itu ada mutunya. Baik. Jadi setiap bulan dari Promkes itu juga mengirimkan mutu yang dicapai, yaitu terlaksananya penyuluhan yang sudah direncanakan. Nah, laporan ini juga ke Komite Mutu. Dan satu lagi, targetnya harus 100%. 100% Ya. yang ada di rumah sakit ini Iya, ya Bu. iya. Waduh, ternyata banyak sekali ya kegiatan dari unit promosi kesehatan di rumah sakit ini. Berarti perannya sangat penting ya Bu. Iya, penting Terutama sekali. tadi edukasi ya utamanya. Nah Ibu, karena sekarang kita sedang trending penyakit mengenai Mpox ya Bu, Monkeypox, cacar monyet. Nah lalu bagaimana nih tanggapan dari unit promosi kesehatan Rumah Sakit Dustira menanggapi kasus isu-isu yang sedang trending seperti ini Bu? Ya, ini kan juga sudah ditetapkan dengan program pemerintah ya. Iya. Terutama Promkes ini sekarang mengupdate ilmu tentunya, mungkin juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan, apa itu penyakit Mpox ya. Jadi kita tidak bisa memberikan informasi yang belum kebenarannya Iya. itu belum 100% Belum nyata ya, Bu, nyata. iya. Jadi Promkes ini juga bekerja sama dengan Dinas Bermitra, ya, Bu. Kesehatan, kemudian juga mencari literatur ilmu pengetahuan Betul. tentang Mpox ini, Baik. dan kemudian menyampaikan kepada sekali lagi masyarakat atau Masyarakat. pasien dan keluarga, dan juga membuat leaflet Media, tentang ya. media untuk promosi ini. Iya. Dan bahkan saat ini juga bekerja sama dengan D4 promosi, promosi ya, kesehatan, dari membuat Poltekkes Bandung. namanya Flipbook, Ibu. Flipbook. Iya, Nanti jadi- di situ pasien tinggal scan barcode, Iya. kemudian melihat apa sih Mpox, Iya. bahayanya apa, tanda dan gejalanya, Tanda bahkan dan ada pencegahannya gejala. ya. Podcast ini pun masuk Bu ke Flipbook. gitu? Iya, bisa diakses. Nanti ada ibu cantik ya Bu di situ. Baik. Ternyata banyak sekali kegiatan unit Promkes, perannya sangat penting, dan promosi unit Promkes di Dustira juga sudah mengambil banyak langkah-langkah ya Bu Iya. untuk menanggapi isu dan masalah yang penting, utamanya isu kesehatan tentunya ya Bu. Nah, karena kita sudah berbagi banyak sekali informasi mengenai unit promosi kesehatan Rumah Sakit Dustira tingkat 2, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Astutin karena mau memberikan informasi kepada wargi Dustira. Nah, untuk saat ini mari kita dengarkan, sebelum kita melanjutkan Monkeypox ya Bu, kita mendengarkan sepatah dua kata untuk wargi Dustira Bu. Ya, terima kasih. Wargi Dustira, apa kabar? Tadi sudah dijelaskan dari kegiatan Promkes, terutama pencegahan. Lakukan pencegahan sebelum terjadi penyakit itu. Karena pencegahan lebih efisiensi, dilihat dari satu biaya, dan mungkin pencegahan lebih mudah, dan apabila masih ada penyakit tentunya tidak semakin berat. Iya. Mungkin itu saja. Jangan lupa melakukan pencegahan sehingga kita tetap sehat, keluarga kita tetap sehat, dan negara kita Indonesia semakin maju tentunya. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Sampai Sama-sama. jumpa, sampai kembali lagi di Dustira Podcast. Halo wargi Dustira, selamat datang kembali di Dustira Podcast. Setelah mengenal unit promosi kesehatan lebih dekat, saat ini kita akan membahas kupas tuntas mengenai Monkeypox. Tentunya kita ditemani oleh seorang dokter spesialis kulit, yaitu ada Dr. Lina Damayanti, SPDVE. Halo Dr. Lina, selamat Halo, siang. Gimana siang. kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya Dok. Hari ini masih siang tapi masih semangat karena beliau baru visit dari ruangan tapi mau memberikan waktunya untuk memberikan informasi bagi wargi Dustira. Dokter, sekarang kan kita lagi trending nih isu kesehatan mengenai Monkeypox, yang dimana masyarakat pastinya khawatir, takutnya kayak terjadi lagi pandemi jilid 2 seperti COVID kemarin ya Dok. Nah sebenarnya Monkeypox ini seperti apa sih Dok? Ya baik. Jadi Monkeypox ini adalah penyakit sesuai dengan namanya ya, Monkeypox. Jadi asalnya itu dari
monyet ya. Monyet. Atau kita bisa menyebutnya monyet pox juga boleh. Monyet pox. Virus, jadi ini penyebabnya adalah virus. Virusnya ini sebenarnya sama seperti virus cacar zaman dahulu, tapi kan Baik. Indonesia sudah dinyatakan bebas cacar. Bebas. Nah sekarang ini sebenarnya sejenis itu ya, satu keluarga lah istilahnya, tapi dia mengenai monyet, binatang seperti itu. Nah monkeypox ini sebenarnya bukan penyakit yang baru ya, tapi Iya. sudah pernah ditemukan itu dulu tahun 70-an kalau nggak salah. Berarti sudah lama ya, Sudah Dok? lama di Sudah lama Afrika, sekali. Oh, di iya, Afrika dan betul. memang mengenai monyet, waktu itu ya, Monyet. antara monyet-monyet atau bisa juga binatang pengerat lain seperti tikus, kemudian iya. tupai, tikus, tupai yang pokoknya binatang pengerat lain seperti itu. Berarti monkeypox ini penyakit yang memang sudah sangat lama ya, Iya. Dok. Tapi baru isunya viral karena Iya. sekarang semakin meningkat ternyata, Dok. Apalagi WHO sudah menyatakan kedaruratan kesehatan global ya, Dok. Betul. Di Afrika utamanya ya, karena sumbernya di situ. Asalnya ya, saya di Iya. Afrika. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai penyebarannya ya, Dok. Iya. Ternyata penyakit lama tapi semakin sini semakin menyebar, utamanya di Indonesia. Menurut dokter, pandangan penyebaran monkeypox di Indonesia itu seperti apa? Ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya, Ya. di Indonesia sudah dari tahun 2022 sampai 24 itu sekitar 88 kasus 88 ya kasus. yang terkonfirmasi. Itu Iya. kalau nggak salah dari Jakarta, berapa ratus yang diduga ya. Oh, Itu yang diduga, terkonfirmasi positif itu 88. Itu ada di Jakarta ya, di Jawa Barat juga Jawa sudah Barat ada kedua ya, ya. Dok, ini. Kebetulan kedua ya, Iya, naik seperti tertinggi. itu. Jadi memang sudah mulai dideteksi, itu biasanya ditemukan pada orang-orang yang ada riwayat perjalanan ke luar negeri gitu, atau kontak dengan orang yang baru berpergian dari luar negeri. Itu memang harus diwaspadainya Iya. seperti itu. Resikonya besar ya, Dok, kalau Iya. orang dari luar negeri. Iya, begitu Baik. ya. Karena memang di situ ya sumbernya memang di sana, terutama yang dari Afrika ya. Oke, kalau untuk Cimahi nih, Dok, kita kan Cimahi ini banyak sekali warga kita yang berpergian di Jakarta, udah Jawa Barat nomor 2. Terus Iya. sekarang kita banyak keluar masuk untuk ke Jakarta ya, warga Cimahi ini. Iya. Apakah memungkinkan untuk terkena juga, Dok? Ya, jadi ya karena Cimahi dekat dengan Jakarta itu Betul. kemungkinan besar ya, Besar. bisa juga terkena ya. Apalagi kan warga Cimahi juga kan nggak hanya diam di rumah, pasti Iya. ada juga yang jalan-jalan ya ke luar Iya, negeri. betul, jalan-jalan ke luar Kemungkinan negeri. bisa tertular juga. Berarti sangat besar ya, Dok, kemungkinannya. Iya, betul. Baik. Kalau supaya kita tahu, Dok, ciri-ciri orang yang terkena monkeypox sebenarnya Iya. seperti apa sih, Dok, supaya kita lebih aware dulu gitu. Ya baik. Jadi monkeypox ini kan penyakit yang ditularkan yang disebabkan oleh virus. Itu Betul. sebenarnya gejalanya mirip sekali dengan virus cacar air ya, mungkin Cacar tahu ya. air, baik, Jadi iya. biasanya ada dulu demam sekitar 1 sampai 2 minggu ada Cukup demam. lama. Kemudian nanti 1-3 hari kemudian akan timbul lenting-lenting atau bintil-bintil berisi cairan di tubuhnya. Oke. Seperti itu. Terus nanti ini biasanya nanti dia akan hilang dengan sendiri, karena kan memang penyakit virus itu rata-rata dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi dia akan hilang dalam waktu sekitar 2-4 minggu hilang seperti itu. Oke, baik. Iya. Wah, ternyata ciri-cirinya juga hampir mirip ya sama cacar Betul. air. Berarti kita harus mencari lebih tahu ya, Iya. Dok. Diinformasikan banyak ya, Dok. Kita cari Iya. lebih tahu. Nah, Dok, untuk monkeypox ini kan informasinya banyak sekali, sehingga banyak sekali nih mitos-mitos yang beredar di luar sana. Sekarang kita akan menjawab mitos-mitos yang ada di masyarakat. Sekarang kita memasuki games mitos atau fakta. Iya, baik, Dok. Sekarang kita akan memasuki games mitos atau fakta. Mungkin izin ya, Dok, untuk Iya. ya. Jadi nanti kita akan bermain. Nah, nanti saya akan melontarkan sebuah pertanyaan. Dokter dijawab aja mitos atau fakta. Di layar juga ada ya, Dok. Kita tampilkan. Siap, Dokter? Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, monkeypox merupakan penyakit baru yang disebabkan akibat vaksin COVID-19. Mitos atau fakta? Jawabannya, Dokter. Mitos. Kenapa, Iya, Dok, mitos? Iya. Jadi memang monkeypox itu kan penyakit yang sudah lama. Sudah lama sebenarnya ya. Sedangkan virus COVID-19 itu kan baru sekitar tahun 2019 Iya, ya. betul. Jadi itu merupakan virus yang baru. Jadi memang bukan karena vaksin dari COVID-19. Jadi dia Iya. penyakit tersendiri. Nah, dengar ya wargi Dustira, itu adalah mitos bukan akibat vaksin COVID-19. Untuk lanjut,
untuk pertanyaan selanjutnya, monkeypox bisa menyerang pada semua usia. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa tuh dok bisa Ya, jadi menyerang semua usia? monkeypox ini memang bisa menyerang semua usia, ya. Apalagi kalau biasanya kalau menyerang pada anak-anak, pada bayi, dia gejalanya akan lebih berat. Lebih biasanya, berat. ya. Cuma memang sekarang insidensnya itu banyak ditemukan pada orang-orang yang ada kelompok yang berhubungan seksual antara laki dan laki-laki. LGBT ya dok, Iya, seperti itu. betul. Tapi bukan berarti dia merupakan penyakit Iya. itu ya. Cuma Resikonya lebih besar. Betul. Saja. Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dok, monkeypox bukan virus yang berbahaya. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa dok? Ya, kita membandingkannya mungkin dengan virus Pandemi COVID, ya? Iya, COVID-19 COVID-19. kemarin. Kalau virus COVID-19 itu kan ini ya sangat berbahaya ya, Iya. sampai banyak yang meninggal Cepat ya. menularnya. Tapi monkeypox ini tidak, jadi dia bukan merupakan penyakit yang fatal, juga tidak daya menularnya sangat rendah gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Iya, selagi kita bisa mencegah ya dok, jadi Iya. kita tidak perlu khawatir. Nah tadi menyinggung pandemi COVID-19, apakah sudah ada vaksin seperti pandemi ya dok untuk kasus monkeypox ini dari pemerintah di Indonesia? Oh, ya. Jadi memang vaksinnya sudah ada, tapi vaksin ini hanya ditujukan pada kelompok-kelompok yang resiko tinggi saja, Oke. gitu ya. Jadi seperti tadi ya, pada kelompok-kelompok orang yang tadi LGBT, Betul. diberikan virus seperti Vaksin. ini. Jadi dia tidak rutin diberikan pada semua Semua umur, umum, seperti ya. pada COVID-19. Baik, berarti sudah ada ya dok vaksinnya. Ada, iya. Baik, terima kasih dokter sudah bermain games mitos atau fakta. Iya. Mudah-mudahan ini menjawab ya keresahan bagi para wargi Dustira dan juga sekitarnya mengenai mitos-mitos yang beredar. Nah dok, karena kita sudah membahas banyak sekali mengenai monkeypox, saat ini mungkin dokter bisa memberitahu kita apakah ada tips atau cara khusus bagaimana pencegahan monkeypox dok? Ya. Seperti pada umumnya penyakit virus, jadi kita mencegahnya itu kita harus menjaga kebersihan diri ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencuci tangan ya setiap kali. Pakai sabun Ya, ya. cuci tangan pakai sabun karena ini virus ini ditularkan melalui droplet atau ludah ya. Baik. Atau dia bisa juga ditularkan melalui ini tangan Kontak misalnya, fisik. karena kan pada monkeypox itu dia ciri khasnya terdapat berbeda dengan cacar air, dia terdapat kelainan di telapak tangan dan telapak kaki gitu. Betul. Jadi kalau kita bersalaman dengan orang yang ternyata monkeypox ada kelainan di Kelainannya. telapak tangan, telapak kakinya kan juga bisa menularkan. Makanya kita harus selalu mencuci tangan dengan Betul. sabun. Kalau kita di daerah yang crowded yang itu kita harus menggunakan masker gitu ya. Baik. Seperti penyakit virus kita harus menjaga daya tahan tubuh Daya kita tahan dengan tubuh. baik. Yang paling penting ya dok, Yang daya paling tahan penting tubuh itu kita ya. sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalnya, jadi jangan khawatir bahwa virus monkeypox ini tidak fatal ya, tidak berbahaya ya. Jadi kalau misalnya ada gejala seperti tadi yang disebutkan, ada demam, kemudian ada tanda-tanda seperti cacar air, jangan coba-coba ngobatin sendiri, itu cacar air, kita obati aja virus Iya. seperti cacar air gitu, jangan Iya, ya. betul-betul. Gitu. Jadi sebaiknya kita pergi ke dokter untuk Dokter berobat. yang ahlinya ya dok, Iya, jangan betul. self diagnose nih yang Iya. lagi Heeh. ini ya pokoknya kayak zaman sekarang mah udah ada internet informasi, waduh saya kayaknya kena Iya, monkeypox. betul. Nah itu salah ya dok, seharusnya yang lebih tahu, yang lebih ahli itu adalah dokter ya dok. Iya. Berkunjung ke yang lebih Iya. ahli seperti itu. Dan monkeypox ini sebenarnya tidak selalu harus dirawat ya. Kadang-kadang Oke. dia seperti COVID-19 dia isolasi mandiri. Iya betul. Jadi ya memang betul nanti di rumah itu harus betul-betul perawatan di rumahnya Iya. seperti ini. Menarik sekali ya dok, untuk pencegahannya ternyata balik lagi dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari ya, intinya dengan menjaga daya imunitas tubuh yang paling Betul. penting. Betul. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Tidak terasa sekali ya kita sudah berbincang banyak Ya. sekali, mengupas tuntas sampai ke kulit-kulitnya ya dok, sampai akarnya bahkan Sampai ya. akar, iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi wargi Dustira. Saya Eka Febriana selaku host pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih ke dokter. Mungkin sebagai penutup kita dengarkan closing statement dari Dokter Lina. Jangan khawatir dengan virus penyakit monkeypox ini atau mpox ya. Jadi kalau ada gejala segera berobat ke dokter. Ya.
Terima kasih Wargi Dustira. Sebagai closing, ada sedikit pantun nih untuk Wargi Dustira. Naik rakit ke Depok. Cakep. Rakitnya dari baja. Cakep. Kenali penyakit Mpox, yang penting tetap waspada. Sampai jumpa.